Anda semuanya selalu menyimak radio ini dalam setiap aktivitas Anda. Ya, kalau mendengar radioku itu ya dalam aktivitasnya jika Anda selalu dengarkan Anda akan mendapatkan pahala, kemudian Insya Allah. juga Anda akan mendapatkan ilmu. Karena apa yang kita siarkan, apa yang kita berikan untuk mendengar semuanya itu berbuah kebaikan seperti itu. Baik Insya Allah. para pendengar setia radioku, Kang Rizky dan juga semua santri yang hadir di sini ya. Alhamdulillah Baik. kami di sini hadir untuk semuanya dan juga ditemani oleh Kang Rizky tentunya sebagai pembawa acara ya yang selalu menemani kami dari mulai dulu sampai sekarang. Masya Allah, dan juga para santri yang mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat, dan juga mudah-mudahan santri ini bisa menjadi penerus dakwah Nabi Muhammad SAW. Amin ya Amin, Allah ya amin Rabbal ya Alamin. Rabbal Alamin. Baik pendengar setia radioku, malam hari ini kita akan belajar ya. Baik kami juga yang menyampaikan akan belajar dan juga sama-sama kita akan belajar menyampaikan apa ilmu yang telah disampaikan oleh guru-guru mulia, kemudian kami sampaikan kembali. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ada manfaatnya. Kalau ada kesalahan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ada kesalahan mohon ditegur, dan mudah-mudahan Allah menjaga hati kita semuanya, lisan kita semuanya untuk berkata yang tidak benar, untuk berkata yang salah. Naudzubillah min dalik. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, pada malam hari ini kita akan membahas tentang adab dengan Al-Quran ya, karena bulan suci Ramadan adalah bulannya Al-Quran ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkannya Al-Quran. Maka perlu pada malam hari ini kami menyebutkan sekelumit tentang adab kita dengan Al-Quran, bagaimana akhlak kita dengan Al-Quran. Barangkali juga ada di antara kita semuanya sekarang sudah mencapai juz ke-20 atau mungkin ada yang baru 17 karena istiqomah mungkin sehari satu juz, sekarang sudah masuk ke malam ke-17. Mungkin ada di antara pendengar semuanya yang sudah masuk ke juz 17 dan juga ada di antara pendengar semuanya mungkin sudah lebih daripada itu ya. Maka perlu pada malam hari ini kita sampaikan bagaimana adab kita dengan Al-Quran. Sebab kalau nanti kita membaca Al-Quran tidak punya adab, takut nanti nggak dapat pahala. Kan gitu. Karena perlu yang namanya ilmu, perlu yang namanya wawasan. Tidak hanya bisa dalam urusan membaca saja. Karena banyak. Sekarang ini orang pandai membaca Al-Quran tapi adab dengan Al-Quran tidak ada. Bahkan mungkin kita temukan di antara mereka pandai membaca Al-Quran, bisa menyebutkan tajwidnya, pasti bagus suaranya, tapi tidak ada adab dengan Al-Quran. Ada mereka memegang Al-Quran dengan tangan kirinya, mengambil Al-Quran dengan tangan kirinya, ada lagi menyimpan Al-Quran sejajar dengan telapak kakinya. Itu yang kita temukan di sebagian masyarakat. Tapi mudah-mudahanlah itu karena ketidaktahuannya atau mungkin ketidaksengajaannya. Maka kami perlu menyampaikan pada malam hari ini bagaimana adab kita dengan Al-Quran. Baik, sebelum masuk kepada adab dengan Al-Quran, maka perlunya kita menyampaikan karena sekarang kita sudah masuk malam ke-17 ya. Malam ke-17 ya. Ada yang familiar atau sudah masyhur di kalangan masyarakat kalau sudah masuk ke malam 17 itu ada yang namanya nuzulul Quran ya, atau yang disebut dengan turunnya Al-Quran kan gitu. Kita mungkin tahunya Al-Quran ya Allah turunkan langsung kepada Nabi Muhammad ya. Nuzul Quran, nuzul itu artinya turun. Al-Quran ya Al-Quran, turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW, dan Nabi Muhammad SAW menyampaikan kepada umatnya. Baik, kapan itu turunnya Al-Quran kan gitu? Apakah di bulan Ramadan atau di bulan yang lain? Nah, maka yang kami sampaikan mendengar dari guru kami bahwasanya Al-Quran itu turun dalam 3 fase. Tiga fase itu jadi 3 kali turun. 3 kali turun. Ya, 3 fase. Yang pertama itu Allah turunkan ke makhluk Allah juga yang dinamakan dengan Lauhul Mahfud. Lauhul Mahfud. Iya, Lauhul Mahfud itu yang dinamakan ya tempat mulia. Allah yang tahu seperti apa, kita nggak tahu. Jadi istilahnya nggak boleh banyak tanya seperti apa. Kan gitu ya. Jadi nggak boleh banyak tanya Lauhul Mahfuz seperti apa, bagaimana, nggak. Itu urusan Allah. Yang jelas Allah turunkan Al-Quran itu ke Lauhul Mahfud. Kemudian fase yang kedua adalah dari Lauhul Mahfud itu diturunkan ke sama'id dunya.
Itu ya. Samai Baik. dunia itu adalah apa? Langitnya dunia. Belum ke, Langitnya dunia. belum ke bumi ya. Oh, belum ke Masih di baik. langit. Dari Lauhul Mahfud turun ke langit. Ke langit. Langit baik. itu kan ada 7. Ada Iya. 7 tingkat. Ada tingkatan pertama, tingkatan kedua, tingkatan ketiga, sampai ke 7. Itu dinamakan dengan Baitul Izzah, tempat yang mulia. Baitul Jadi di Izzah. bumi itu ada Mekah, ya. Ada yang Baik. namanya apa? Bangunan apa? Ka'bah. Itu Ka'bah, kan tempat yang mulia. Di langit juga ada. Masya Yang Allah. disebut dengan Baitul Izzah. Ada juga Baitul Ma'mur, itu tempatnya juga di langit. Jadi fase yang kedua itu dari Lauhul Mahfud turun ke apa? Apa yang namanya dengan Sama'id dunia, langit dunia. Pertama Allah turunkan kepada Lauhul Mahfud, ya. Iya. Tempat yang mulia. Kita tidak tahu seperti apa. Ya, itu makhluk Allah, ya, bukan apa makhluk Allah dan selain dari Allah. Intinya jangan mengatakan Allah ada di situ. Allah alam seperti Allah. Apa Allah yang lebih tahu. Fase yang kedua dari Lauhul Mahfud ke Sama'id dunia. Sama'id dunia. Itu ke langitnya dunia. Secara duf'atan wahidah. Artinya diturunkan langsung 30 juz. Langsung 30 juz. Iya. Masya Allah berkah. 30 juz. Jadi langsung diturunkan 30 juz. Nah, yang ketiga itu dari langit dunia, ya, dari langit atau Baitul Izzah turun ke Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur sesuai kebutuhan. Sesuai kebutuhan. Iya. Baik. Ada yang mengatakan bahkan sampai turunnya itu 22 tahun dicicil. Jadi dari 30 juz itu ya dicicil selama 22 tahun. Ke Nabi Muhammad SAW diturunkan sesuai dengan kebutuhan pada waktu itu. Kalau Nabi Muhammad ketika itu butuh urusan apa, Allah turunkan ayatnya. Nabi Muhammad bertanya tentang hukum apa, Allah menjawab dalam ayatnya. Dia sesuai dengan kebutuhannya. Baik. Maka kapan diturunkannya Al-Quran? Apakah di bulan Ramadan saja atau pada malam Lailatul Qadar? Maka kata guru kami Buya bahwasanya nuzul Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar, yaitu dari fase yang kedua, yaitu Fase yang kedua. Lauhul Mahfud ke Kedua. Sama'id dunia itu. Baik. Pada malam Lailatul Qadar selama sebanyak duf'ah wahidah, langsung satu Al-Quran. Masya Allah. Akan tetapi dari langit dunia ke Nabi Muhammad itu, nah, diturunkan secara berangsur-angsur. Berangsur-angsuran. Sampai 22 tahun. Adapun ayat yang diturunkan dari langit dunia kepada Nabi Muhammad itu, ya, apa ayatnya? Al-Alaq. Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang 5 itu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Itu cuma 5 aja yang diturunkan. Baik. Adapun ya kenapa bukan Al-Fatihah dulu? Ya kita nggak tahu ya, kalau belajar secara lengkap ilmu tafsir akan tahu Al-Fatihah itu turun yang keberapa kan gitu. Jadi itu penyusunan sesuai arahan Nabi Muhammad kepada sahabat. Al-Fatihah letakkan di sini, ini letakkan di sini. Tapi yang pasti Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, ayat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, surat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad adalah surat Al-Alaq, bukan Al-Fatihah. Itu surat Al-Alaq ya, yang 5 itu. Itu adapun penyusunan Al-Quran itu atas perintah Nabi Muhammad SAW. Ini Al-Fatihah yang pertama, kedua, yang ketiga nih. Itu atas perintah Nabi Muhammad. Itulah seperti itu. Ya, tentang masalah nuzulul Quran. Itu yang perlu kita ketahui. Maka perlu yang keempat itu adalah apa? Fase yang keempat, bagaimana Al-Quran itu turun kepada kita. Bagaimana Iya. Al-Quran itu turun kepada kita Iya, ya? kepada Nabi Muhammad sudah turun. Baik. Kepada umatnya sudah turun. Cuman yang perlu adalah Quran turun kepada hati kita semuanya itu sudah atau belum? Apakah Al-Quran sudah ada dalam kehidupannya? Apakah Al-Quran sudah ada dalam bacaannya setiap hari kan kayak gitu? Ya kalau ada di antara kita semuanya, Ustaz gak bisa baca Al-Quran gitu kan. Ustaz gak bisa istiqomah baca Al-Quran karena kesibukan kerja. Gak apa-apa sibuk kerja, sempatkan walaupun cuma 1-2 ayat, yang penting istiqomah. Kan gitu. Sebab banyak dikatakan, banyak di antara kita semuanya mengatakan umat Nabi Muhammad cinta kepada Nabi Muhammad tapi jauh dengan Al-Quran. Bahkan Al-Quran gak pernah dibaca sehari pun. Gak ada bacaan yang istiqomah gitu loh. Gak ada. Paling kalau baca Al-Quran tuh kalau ada orang meninggal, baca Yasin. Makanya surat yang paling laku, ya, kemudian lembaran yang paling cepat rusak di Quran itu surat Yasin. Surat Yasin. Al-Baqarah, Al-Imran, Al-Maidah itu awet.
Tapi Yasinnya paling kumel kucel biasanya. Baik. Itu yang paling laku. Jadi baca Al-Quran kalau ada undangan tahlil. Kalau ada yang meninggal. Itu masih mending. Tapi ayo kita tingkatkan. Bagaimana kita senang dengan membaca Al-Quran. Bahkan kalau orang udah senang membaca Al-Quran, istiqomah membaca Al-Quran, tapi awas. Membaca Al-Quran bukan pakai hawa nafsu. Maksudnya apa? Jangan sampai nanti Kang Rizky dia sibuk membaca Al-Quran, akhirnya meninggalkan kerja. Baik. Orang tuanya lagi sibuk kerja di dapur, dia sibuk baca Quran. Kenapa? Kata Ustaz Hidayat harus baca Quran. Wah, Baik. saya pengen dengan Al-Quran, saya pengen Al-Quran turun ke hati saya. Jangan, itu pakai hawa nafsu. Makanya dalam urusan ini juga perlu yang namanya ilmu. Ibadah itu perlu ilmu. Kalau nggak punya ilmu, dia pakai hawa nafsu nanti. Orang tuanya sibuk kerja di dapur, nyiapin buka puasa, atau mungkin setelah buka puasa. Iya. Ya kan beres-beres kan, habis beresin piring dan sebagainya. Anaknya habis sholat maghrib sibuk. Dek bantuin, nanti dulu mak saya sibuk baca Al-Quran. Apa kayak gitu? Karena nggak punya ilmu, ya. Jadi perlu yang namanya ilmu. Atau mungkin itu yang di rumah, yang kerja. Sudah tahu jamnya kerja, jamnya mungkin yang ngetik-ngetik atau ada kesibukan apa, dia malah sibuk baca Al-Quran. Kenapa? Ini bulan Ramadan, bulan Al-Quran, maka saya sibuk dengan Al-Quran. Enggak, semua ada waktunya. Kapan bekerja, kapan membantu Al-Quran, kapan membantu orang tua, kapan untuk membaca Al-Quran. Jadi intinya apa? Jangan sampai kita satu hari pun tidak membaca Al-Quran. Dan awas, baca Al-Quran pada waktunya, bukan pada waktu di saat Anda melakukan sebuah kewajiban. Seperti itu, baik, ya. Mudah-mudahan ya sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran. Kalau kita senang baca Al-Quran walaupun hanya satu ayat, insyaallah akan menjadi penyelamat syafaat, ya. Penyelamat untuk syafaat, orang yang membacanya. Syafaat itu kan banyak Kang Rizky. Makanya syafaatul udma, syafaat kan ada syafaatul udma, syafaat yang paling tinggi, yang paling agung, ada syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Yang paling agung. Sebab kita nggak akan masuk surga kecuali atas izin dari Nabi Muhammad SAW. Atas pilihan dari Nabi Muhammad SAW. Ada nanti syafaat dari yang lainnya, syafaat dari guru-gurunya. Maka rugi kalau orang hidup gak punya guru ngaji. Makanya Anda semuanya wahai pendengar, bersyukurlah Anda. Barangkali Anda susah untuk ngaji dan sebagainya karena kesibukan, maka sebisa mungkin ayo kita ambil ikatan. Radio ini ada guru-guru mulia, ada Habib Ali Al-Hindwan, ada lagi guru mulia Buya Yahya. Ayo jadikan itu adalah guru kita. Apa yang beliau sampaikan, apa yang beliau katakan dalam ilmunya kita amalkan. Baik. Ya, kemudian jangan lupa doakan mereka. Agar gimana? Supaya kita punya guru. Sebab kalau kita punya guru nanti kita selamat. Kita mohon maaf, kita nggak seperti mereka ibadahnya. Kita tidak seperti mereka amalan ibadahnya. Kita seperti guru-guru kita dalam urusan ilmunya. Tapi kalau kita punya guru, kita ada ikatan hati dengan mereka, mendoakan mereka, insya Allah nanti bersama mereka. Insya Allah, amin. Ya, makanya harus punya guru. Rugi sekali orang yang hidup tidak punya guru. Kapan punya guru? Dulu waktu SD, SMP beda. Yang dimaksud adalah guru ngaji, guru batin, guru agama, kan kayak gitu. Tapi kalau guru di SD, SMP, kalau guru itu mengajarkan agama juga termasuk guru, ya. Baik. Tapi ini bagaimana guru yang mendekatkan kita kepada Allah. Maka ayo ya supaya kita, itu syafaat ya, syafaat ada dari guru, ada nanti dari Al-Quran juga sama. Al-Quran mungkin kita nggak dapat syafaat dari guru, ternyata ada syafaat dari Al-Quran. Jadi banyak sekali syafaat yang kita akan dapatkan. Syafaat itu ya penyelamat nanti kita di akhirat, ya. Jadikan dia tuh masuk surga, ya. Itu mungkin muqaddimah ya untuk pertama mengenai nuzul Quran yang berkaitan dengan Al-Quran. Maka nanti untuk yang kedua, nanti pembahasan yang kedua kita masuk kepada adab-adab dengan Al-Quran. Itu mungkin insyaallah yang disini untuk muqaddimah yang pertama. Syukran. Ya, Afwan ya, terima kasih buat Ustadz Hidayat pada kesempatan malam hari ini sudah membagikan ilmunya buat kita semuanya, buat para pendengar radioku dimanapun saja berada pada kesempatan malam hari ini tentunya ya. Alhamdulillah bagi sahabat semuanya juga di kesempatan malam hari ini kita akan rehat sejenak ya sambil menunggu sahabat semuanya, sambil bertanya sahabat juga ya, silakan untuk mempersiapkan pertanyaannya baik sesuai tema maupun di luar tema juga, silakan untuk menghubungi di nomor 0811548880 baik melalui layanan SMS-nya, WhatsApp-nya dan juga teleponnya pada kesempatan malam hari ini. Dan juga tentunya buat para pendengar radioku dimanapun saja berada pada kesempatan malam hari ini kita akan rehat sejenak ya. Jadi untuk itu sahabat jangan pindahkan channel sahabat, tetap bersama Kang Rizky di 88,0 FM
Kuburaya Pontianak, inspirasi spirit hati.